ayo setulur Jonglalek ake wajib nyajil sapranatane Mengendelake iman tauhide bagus sesangu mulya Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba zat Tuhan yang Maha Esa di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun berada diri kalian, alhamdulillah diri kami mendapatkan amanah perintah dari sisinya zat Tuhan yang Maha Esa. Diperintah memberi kajian pada semua hambanya di seluruh dunia. Diperintah untuk memberi siraman rohani kepada semua hambanya yang sudah mendalami ilmu hakikat Islam. Nah, mari diri kita belajar bersama menghaji Tuhan yang Maha Esa mencipta dua unsur, terwujud Adam dan Hawa berupa manusia, laki dan perempuan. Semua diri manusia dicipta oleh zat Tuhan yang Maha Esa dua unsur, yakni adanya jiwa dan raga, zahir dan batin. Nah, mari diri kita ketahui fungsinya zahir dan batin ini. Diri kita diberi ilmu 4 jembatan yang dilalui Gusti Rasul kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. 4 tangga adanya syariat, thariqah, hakikat, makrifat, agar mengerti diri kalian semua fungsinya 4 jembatan itu. Semua diri manusia kan diberi jasad zahir dan batin. Nah, agar mengerti diri kalian fungsinya, terutama fungsinya. Jelas ajaran ilmu hakikat menerangkan bahwa syariat itu menunjukkan gerakan obahnya manusia, gerakan lahir dan gerakan batin. Itu semua merupakan syariat, gerakan lahir dan batin. Bukan hanya kok syariat saja yang bergerak, batin juga bisa bergerak. Setelah zahir sudah enggak ngucap, sudah diam, lalu bergantian bicara yang dalam, bicara rohaninya. Itu kan intinya syariat. Ajaran hakikat dibelajarkan anak TK, anak SD ya nggak bisa, harus mulai dasaran awal semua itu. Jadi inti thariqah setelah menduduki di syariat, nah dirinya sadar melangkah, itu namanya thariqah berjalan. Di dalam thariqah dirinya mempunyai rasa ingin melanjutnya lagi ke tangga berikutnya, ke hakikat. Nah, hakikat itu yang sebenarnya. Sudah duduk di syariat, dirinya sadar ingin mengetahui hakikatnya,
rukun Islam ada 5. Lalu didalami rukun Islam ada 5. Apa saja? 1. Syahadat. 2. Adanya perintah sholat. 3. Adanya perintah zakat. 4. Adanya perintah puasa. 5. Adanya perintah haji. Sadar ingin mengetahui yang sebenarnya di dalam 5 itu, ingin mengetahui hakikatnya syahadat, yang sebenarnya syahadat. Bukan kok syahadat itu hanya diikrarkan saja di lisan, diucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan syariat. Jika ingin mengetahui, mendalami inti dari 2 kalimat syahadat yang sebenarnya, terus inti dari hakikatnya sholat, inti dari sholat hakikinya sholat, masa ya begitu toh. Syariat kan bermacam-macam. Seperti di dunia ini kan banyak agama ya milik zat Tuhan. Semua agama, syariatnya masing-masing agama kan nggak sama. Semua agama mempunyai Alkitab suci masing-masing. Ya sama juga arah tujuannya. Ya menjalin syariat dulu juga. Cuma syariatnya tidak sama dengan Islam. Masing-masing ini berbeda. Ngikuti agama masing-masing, ngikuti Alkitab masing-masing. Semua agama itu di seluruh dunia itu adanya berapa agama itu mempunyai Alkitab suci sendiri-sendiri. Mari sadari, jangan royokan masalah soal agama. Berulang kali saya katakan, semua agama itu baik. Tidak ada agama jelek, semua baik. Semua agama mengajarkan kebaikan untuk meraih kebenaran. Ya, memegang kebenaran hanya satu. Siapa? Ya zat Tuhan, ya Allah sebutkan, yang mempunyai kebenaran di situ. Harus paham panjenengan, maka ada ilmu hakikat yang bisa menjabarkan adanya ilmu tasawuf itu loh, yang bisa menjabarkan hakikatnya syahadat, hakikatnya sholat, hakikatnya zakat, hakikatnya puasa, hakikat haji. Hakikat itu kan yang sebenarnya bertingkat-tingkat sholat itu, tapi jangan disalahkan, semua itu benar. Yang nggak benar itu yang salah kaprah, menyalahkan diri seseorang. Tidak boleh. Biarpun ibadah seperti kayak apa, zat Tuhan yang Maha Esa tidak memaksanya harus begini, tidak. Terserah panjenengan mengikuti Islam, mengikuti Hindu, mengikuti Buddha, mengikuti Kristen, terserah. Tuhan yang Maha Esa tidak mengucapkan satu jembatan, tidak, terserah diri panjenengan. Yang dinilai zat Tuhan apa sih? Panjenengan cek paham. Yang ada di tasawuf memang yang bisa menjabarkan agar panjenengan mengerti sejatinya syahadat, sejatinya sholat, sejatinya zakat, sejatinya puasa, sejatinya haji, agar mengerti 5 itu fungsinya. Hakikatnya gimana sih syahadat, bagaimana sih sholat yang sebenarnya, ketingkatan macam-macam deh saya jelaskan tangga-tangga. Nah, syariat Islam sudah menjelaskan zat Tuhan yang Maha Esa memang awal mengenalkan tidak langsung gelegere mengenalkan sebuah nama. Mari dikejar, diraih adanya ilmu tasawuf itu yang mengajar hakikat yang sesungguhnya, agar diri kalian nggak mengenal sebuah sebutan nama saja. Yang wajib diri sembah itu zat aslinya di situ. Mari ikuti kajian kami ini, mengikuti kajian tasawuf. Tasawuf itu sufi, mengambil dari kata-kata sof. Sof itu jalan lurus. Sof itu jalan yang lurus. Tidak ada lagi jalan yang lurus. Jalannya zat Tuhan yang Maha Esa tidak ada lagi.
jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang lebih hak. Itu adanya ilmu hakikat yang hakiki itu. Adanya tasawuf mengambil dari sof. Sof itu barisan lurus. Jadi jalan yang lurus. Nah, di Al-Quran di situ semua diri manusia tidak ada hamba yang tidak ingin selamat. Walaupun bentuk manusia sing kayak apa, semua mempunyai hidup ingin selamat dirinya. Nggak ada yang ingin celaka. Semua ingin selamat. Ya, cara masing-masing, cara menghadapnya ingin selamat. Ayo meraih ke jalan yang lurus. Kalau di kitab suci Al-Quran Allah berfirman, jika hambanya ingin selamat, sejahtera, mulia di sini zat Tuhan, ya ke jalan yang ke jalan yang lurus. Sof, sufi itu enggak gampang, enggak mudah, harus berilmu diri kalian. Jika enggak bisa, ya mencari mursyid, guru di dunia, guru akhirat. Bagian guru akhirat khusus yang mengantar diri kalian. Dan ilmu kan bermacam-macam. Ya guru akhirat yang mengenal, setidaknya sudah mengenal zat wujudullah. Setidaknya di situ. Kalau tidak, berbohong. Harus mengenal sudah. Bisa-bisa mengantar sekaligus. Diri kalian diantar untuk mencari yang sebenarnya. Dicari adanya apa? Zahir dan batin. Zat Tuhan yang Maha Esa sudah mencetak dua unsur memang. Hanya dua unsur. Warna ya juga asal mula ya dua unsur. Warna adanya putih dan merah. Hanya itu saja. Apa kok merah dan putih? Ya adanya dunia dan akhirat. Adanya dunia, adanya wujudnya bumi dan langit. Ada sebutan nama, ya pasti ada wujud. Jelas kan? Ada wujud zahir, adanya wujud bumi, ada wujudnya langit. Ayo belajar, dalami. Bagi yang sudah menjalankan ilmu rasa, ilmu hakikat, ilmu tauhid, agar paham, agar diri kalian tidak merasakan saja. Buktikan Allah itu wujud, laisa kamitslihi syai'un. Di dirimu ya di diriku, di depanmu ya di depanku, di sampingku ya di sampingmu, sama saja diliputi. Jangan kok dirasakan saja di diri. Nyatakan di ilmu Jawa itu menyabarkan ilmu kaweruh, adanya ilmu tasawuf itu bahwa zat Tuhan itu wujud. Apa guna ada sifat wujud, Allah wujud? Eman, enggak panjangan kaji. Buktikan, nyatakan adanya ilmu Jawa, ilmu kaweruh. Awal mula ya ada sangkan parane dumadi, ilmu sejati yang dilalui almarhum leluhur-leluhur itu. Sakti niku leluhur kita niku meninggali ilmu-ilmunya ini yang sudah diwariskan sejak Rasulullah. Adanya ulama ini termasuk semua diri manusia pewaris. Para nabi, bukan kok Nabi Muhammad saja, para nabi. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada nabi. Mulai Nabi Ibrahim, Adam yang diperintah waktu ada wahyu turun, memegang kitab-kitab masing sebelum Islam ada itu, sebelum Islam lahir. Jadi mewarisi di situ, bukan hanya Nabi Muhammad saja. Agar paham diri kalian, ya semua itu tumpul di Al-Quran. Yang selain agama Islam yang mengkaji
agamanya masing-masing, semua tuh melekat di Al-Quran di situ. Ya, yang dibaca masing-masing agama itu semua di Al-Quran, kitab suci yang terakhir itu. Terakhir Nabi, terakhir kitab juga, terakhir disempurnakan di kitab suci, semua di situ. Kitab suci Al-Quran itu mengenai bumi dan langit seisinya ini. Masing-masing agama selain Islam ya sudah di situ. Jadi sih yang didalami sih digaji tiap hari lain agama Islam ya ngambil di Al-Quran di situ. Taurat, Zabur, Injil di situ. Ayo, mari dalami agar mengerti ke jalan yang lurus. Cari zat Tuhan yang Maha Esa yang sebenarnya, agar diri kalian tidak menyebut namanya saja. Kenali Allah itu wujud. Jika enggak wujud, masa ada wujud kita ini? Semua diri manusia dikasih wujud nggak sama, masing-masing dikasih nama untuk tenger itu agar nggak ngawur. Nama-namanya wujudnya nggak sama di situ untuk tetenger semua itu nama itu julukan. Seperti zat Tuhan ini, zat Tuhan yang kau sembah, yang kau hadap. Nah, di syariat Islam kan mengenalnya sirullah, sir nama. Belum mengenal sir wujud, sir nama, sir rahasia nama. Yang bagi yang sudah mendalam ilmu hakikat sudah mengenal zikir napas, zikir siri, sir rahasia namanya Allah, bahwa panjenengan sudah mendalam ilmu rasa, sudah merasakan bahwa hidup itu masuk di dalam hidung, keluar masuk, kamu hirup, kamu tiup, kamu hirup, kamu tiup, di situ sih diri kalian hirup, diri kalian tiup. Sir rahasiane hidup zat Tuhan masuk di dalam semua diri manusia, manusia semua. Maksudnya kayak apa? Itu yang menghidupi hanya satu, menghidupi yang meliput hanya satu. Kul wallahu ahad, hanya satu. Zat Tuhan yang Maha Esa itu hanya satu, menghidupi di semua, terutama di semua diri manusia, meliputi di diri semuanya. Memang yang wajib untuk mengenalnya, untuk mengetahui hanya manusia yang wajib makrifat. Harus, kalau jenengan nggak makrifat, nggak ada tatanan beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah. Di situ Gusti Rasul itu melintasi itu. Jadi diri kalian kalau panjenengan harus melintasi sunnah-sunnah Rasul dan perintah-perintahnya zat Tuhan yang Maha Esa. Itu wajib kan, walaupun sunnah itu wajib. Katanya sunnah tapi wajib menurut hakikat. Harus mempunyai panutan, mengikut panutan Nabi Agung Muhammad Rasulullah. Mengikuti apa? Yang dilalui itu loh, itu namanya sunnah. Nah, sunnah itu termasuk untuk modal perjalanan meraih menuju ke jalan yang lurus. Dalam sof sufi tasawuf ini jalan yang lurus, yang dilalui tirakat, kalau dijawai tetukon, tetukone, untuk menempuh ke jalan yang lurus harus ada modalnya ya, modalnya yaitu pertama harus temen, cara Jawa temen, sing yakin, gak oleh menggak-menggok. Di situ sih tidak boleh menggak-menggok. Yang yakin, yang sungguh-sungguh. Kalau Allah ya Allah, gak boleh melenceng. Nah, itu kan di Al-Quran kan ada. Nek melenceng berarti gak lurus, mencela-mencela, berjanji nang zat Tuhan itu begitu. Ono apa? Ono kafir, dhuwure kafir malah gak karu-karuan. Dhuwure kafir. Kafir kan gak percaya. Sing gak karuan apa malah munafik, yo mencela-mencela. Banyak sudah pernah berjanji pada zat. Jadi sudah pernah makrifat pada zat, semua diri manusia sudah pernah makrifat kepada zat.
ketika waktu hidup di alam wahdah, terutama wahdah itu waktu diri kula lambayan, waktu hidup di alam kandungan ibu kula lan panjenengan. Di lahiran di situ mengandung dulu kan, hidup di dalam kandungan dulu ibu. Di situ sebelum lahir ada janjinya. Diri kula lemahnya dijanji oleh Zat Tuhan yang Maha Kuasa. Semua diri manusia yang sudah hidup di alam dunia pernah berjanji semua. Diri kula lemahnya ini. Ya, jika panjenengan nggak bisa menetapi janji itulah, akhirnya kan namanya banyak. Yang dolim, kafir, murtad, banyak namanya. Mengkhianati. Ya Allah, di situ jika nggak bisa menetapi di inti terakhir kan makrifat, harus tahu diri kula lan panjenengan itu yang disujuti, yang disembah, yang kau panggil-panggil tiap hari itu sudah pernah dijanji, sudah makrifat. Panjenengan nulis berjanji, yang makrifat, yang berjanji itu ruh, bukan zahir. Ruh waktu itu alastu birobikum, hei ruh, hei Muhammad, kamu akan saya lahirkan di alam dunia, alam keramaian. Mau tak tidak? Kamu mau mengakui aku sebagai Tuhanmu, sebagai pangeranmu? Waktu itu diri kula lan panjenengan sanggup. Semua manusia yang sudah dilahirkan di alam dunia sanggup semua. Jawab roh, kalu bala saidnya. Siap, oh nggih Gusti. Siap. Siap Gusti, saya siap Gusti. Saya siap panjenengan perintah Gusti. Yo, siap yo, tak perintah no alam dunia. Tak siap khalifah. Khalifah tu bil ngatur bumi saisine iki. Tak pasrano awakmu mat Muhammad. Nek kon sanggup tak pasrano dunia saisine nangane awak. Terus awakmu gelem ngakoni aku pengen. Nggih. Saya sanggup, saya akui Zat panjenengan, saya akui panutan saya, Tuhan saya. Tiada lagi yang mempunyai jalannya lurus, yang mempunyai jalannya hak, yang mempunyai jalan yang benar. Hanya panjenengan. Nggih, sanggup Gusti. Janji kita panjenengan sudah sanggup. Jika melenceng gak lurus, menggok, kebangetan sampean. Awas Alkisab, hati-hati. Alkisab pasti ada. Diri kalian terserah, tinggal mana yang diri kalian pilih. Apakah nunggu besok hari hisab? Apakah mencari jalan yang di ghairil hisab? Hidup yang menunggu hari hisab dan hidup yang tanpa hisab. Jika panjenengan ingin mengetahui hidup yang bighairil hisab, diketahui sebelum wafat diri kalian, sebelum diakhiri di alam dunia ini, harus makrifat, kenali sang Zat Tuhanmu yang kau yakini selama hidup itu sejak cair. Iya, hak itu. Karena Zat Tuhan mulai cair sudah mengikuti diri kula panjenengan. Harus sadar. Maklum, waktu kecil memang nggak bisa semua. Diri kalian sudah menjalani dewasa, menjalani ilmu hakikat, harus sadar. Wajib. Diri kula panjenengan makrifat kepada Tuhan itu wajib. Jika tidak, terserah kalian, tahu jawab sendiri nanti. Karena tidak ada
Yang bisa menyelamatkan diri manusia tidak ada selain apa? Zat Tuhan. Tidak ada. Jangan dicampur adukan dengan ilmu syariat. Ketahui, katanya ilmu syariat, ketahui adanya neraka dan surga. Ketahui sekaligus sebelum mati adanya sebutan neraka. Gimana sih sebutan neraka? Gimana sebutan surga? Sudah dilihatkan semua. Panjenengan sudah bisa memilah. Jika ingin mengetahui surga dan neraka, itu hak nyata. Harus panjenengan sadar jika sudah memahami ilmu rasa apa adanya sifat keburukan dan sifat kebaikan itu panjenengan dicari yang mana yang diri kalian lalui. Siratal mustaqim ya juga tidak jauh dari diri kulolan bes. Di mana sebenarnya siratal zat Tuhan yang Maha sudah menciptakan dua unsur, sudah semua dua unsur. Adanya perbuatan sifat baik, lawan katanya apa? Buruk. Ada perbuatan sifat benar, lawan katanya salah. Harus dalami agar mengerti panjenengan surga dan neraka itu. Sudah menjalani ilmu rasa lapo, kenapa bayang-bayangkan surga. Sudah di diri kula panjenengan. Surga dan neraka itu sudah panjenengan cipta sendiri, karena surga dan neraka sudah ciptaan makhluk hak. Diri kalian yang mencipta sendiri-sendiri surga dan neraka itu hak itu. Cari hakikinya. Siratal mustaqim ada di diri kula. Ada sebutan Maulid Nabi. Maulid Nabi. Kata orang Jawa, mulutan. Arab, bulan Rabiul Awal. Maulid Nabi awal. Apa sih Rabiul Awal? Apa sih Maulid Nabi? Saya jabarkan. Rabiul Awal ada Rabiul Akhir. Dicari hakikatnya Rabiul Awal dan Maulid Nabi. Rabiul Awal mengenai ruh. Mengenai ruh awal diri kalian ini, awal nggak bisa apa-apa. Diciptakan dari Tuhan yang Maha. Lalu bisa bergerak karena apa? Diberi hidup oleh zat Tuhan. Dan bisa hidup. Jangan diakui soal hidup ini. Bukan milik diri kula, ya bukan milik diri panjenengan tentang hidup ini. Ya tentang semua. Kalau bisa belajar fana panjenengan. Kalau nggak belajar fana, nggak kenal-kenal. Karena itu modal fana itu untuk mengetahui, mengenal zat Tuhan panjenengan. Harus modal fana. Terakhir itu ajaran fana. Ilmu hakikat, ilmu yang sesungguhnya. Digandeng ilmu tauhid. Tauhid itu ilmu kamununggalan diri kula panjenengan untuk belajar mengesahkan, memasrahkan diri kepada zat, mengesahkan, menunggalkan, menyatukan, merasakan bahwa hidup ini yang menghidupi hanya Tuhan yang bisa menghidupi. Terus semua jiwa dan raga hanya milik Tuhan. Di situ belajar fana, di situ belajar nggak aku. Semua milik zat Tuhan yang Maha Esa. Sampai dirinya sendiri nggak diakui. Dirinya siapa? Zat Tuhan yang Maha Esa. Itu siapa yang awal mengenal mawujudan ilallah? Ya Ageng Syekh Siti Jenar. Al-Haq ajaran itu. Bukan sesat. Nyata memang benar. Harus makrifat dalam panjenengan. Jika sudah mengenal untuk diri sendiri, itulah sudah menemukan titik akhir, sudah agama yang sesungguhnya. Nah, agama lain-lain itu ya dasaran, lalu nggak apa-apa, memang di situ diwajibkan untuk meraih
agem-agem agama yang sesungguhnya. Jika sudah mengetahui agem-agem yang sebenarnya, ya dipegang untuk sendiri-sendiri. Ayo didalami bahwa diri kula panjenengan itu yang sebenarnya itu sudah hidup di alam dua, hak itu. Saya ulangi, adanya zahir, adanya batin. Batin kan perjalanan rohani, goib kan, goib. Seperti adanya sebutan bumi lah, sudah nyata kan, ada bumi, ada langit. Yang mana yang sebenarnya langit? Jika panjenengan masih sare atas ya lingak-lingok, di mana yang sebenarnya langit? Gandengannya bumi yang sebenarnya langit. Ada langit di sampingmu, di depanmu, di dalam tubuhmu, di dalam tubuhku, di diriku ada langit Allah. Di dalam bumi ya ada langit. Sebenarnya diri semua manusia kulolan panjenengan sudah hidup di dalam dunia, ya di akhiratnya Allah sudah ada sebutan. Akhirat Allah sudah di depanmu, ya di depanku, ya di sampingku, ya di sampingmu, ya di dalam diriku, ya di dalam dirimu. Sudah jelas nyata. Itu nanti makrifat panjenengan. Yang makrifat ya zat Tuhan yang mengantar nanti. Jika belum ya panjenengan menjalin proses. Yang proses ya zat Tuhan. Jadi panjenengan harus koreksi diri di situ, benahi diri. Apa salah itu? Itu penting. Sudah di hadapanmu, ya sudah di dirimu, ya sudah di diriku. Zat Tuhan itu. Jangan dirasa-rasakan saja, buktikan. Merasa belum final, tinggal satu. Belum sempurna ya kurang satu ya. Semestinya ya harus 100% adanya sifat Asmaul Husna, namanya yang baik. Kenapa kok 99? Yang satu rahasia, tetap rahasia. Diri kalian untuk mengenalnya. Yang diwajibnya makrifat pada zat Tuhan hanya diri manusia. Harus mengetahui yang disembah, yang diyakini, yang dihadap. Cukup hanya di dunia, hanya merasakan zikir nafas. Fungsinya cuma eling, mau hanya merasakan. Belum final, kurang satu. Ya sudah mendingan, cuma belum final. Mendingan daripada syariat bloko. Syariat bloko belum mengenal batin, belum menguasai zikir nafas, belum mengerti sir rahasianya Allah yang masuk ke dalam, masuk hidung itu, yang diri hirup, diri tiup setiap saat ini kan hidupnya zat Tuhan. Sir, nama yang sesungguhnya masuk di dalam diri. Yang sudah menjalani ilmu hakikat, sudah menjalani zikir nafas. Nah setelah itu ada lanjutannya. Setelah zikir nafas, ada zikir asrar. Gimana ya? Kan masih mengingat. Yang dirasakan dari mana asal mulanya nggak tahu. Hanya mengenal sebuah nama. Belum tahu wujud yang laisa kamislihi, hanya merasa di sini loh. Tapi belum. Ini masih mempunyai sifat kesombongan. Belum final, kurang satu. Masih merasa kadangkala dirinya bisa, dirinya punya. Belum fana semua. Karena belum pernah bersaksi. Diri kita bersaksi di malam Jumat Legi bahwa benar-benar di syariat Islam mengajarkan, ada di tahiyat awal dan tahiyat akhir diwajibkan bersahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu
Jika sudah panjenengan sudah pernah bersaksi mengetahui zat yang sesungguhnya, panjenengan malah lebih nyaman melakukan syariat Islam. Iya, sudah tidak berbohong lagi. Karena bersaksi itu ada dua unsur. Ada persaksian yang palsu, ada persaksian yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya ya sudah mengenal zat, sudah asli, bukan katanya bersahadat asyhadu alla ilaha illallah. Inilah menunjukkan diri kalian sama dengan menunjuk yang kau yakini, yang kau hadap. Fungsinya hanya satu itu. Sudah mengerti yang diri kalian tunjuk, sudah mengerti yang diri kalian hadap, yakin, hakul yakin sudah. Lalu diakhiri oleh salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang kau uluk salam? Jika panjenengan nggak mengerti ya, namanya palsu persaksian. Yang kau uluk salami siapa? Yang benar-benar pernah bersaksi ya sudah mengerti yang diului salam. Karena zat wujud laisa kamislihi, yang nggak bisa rusak. Tempat kita hidup yang kekal abadi, yang sudah diri kalian saksikan. Hamba yang sudah terpanggil mengikuti wejangan Jawa di Jombang di waktu Jumat lagi, dilengkapi dengan baiatan Islam untuk melengkapi. Dan setelah diri kalian saya antar mengenal zat Tuhan yang sebenarnya, panjangan saya ajak ke tempat yang sepi. Saya PCI harus yakin modalnya. Pertama, yakin billah, yakin hakul yakin. Saya tunjukkan, saya antar di ruang sepi. Saya tunjuk, ini loh. Itu namanya kalau di Jawa diri kalian saya ajak sir-siran. Seperti panjenengan mencari gegandeng hidup di alam dunia suami istri, baik laki dan perempuan, untuk gegandeng hidup. Sebelum pernikahan panjenengan sir-siran dulu sih. Pacaran namanya umum. Nah, setelah resmi panjenengan sudah oke, lalu kan ada perkawinan, pernikahan, sah, memanggil mudin. Lalu panjenengan diantar, disaksikan orang banyak, nggak apa-apa. Kalau sir-siran panjenengan kan nggak ada orang tahu waktu itu, rahasia kan itu. Seperti itu lah. Ini wejangan percaya seperti itu. Dan alhamdulillah cukup sekian kajian ini, awal hingga akhir membawa berkah dan bermanfaat bagi semua umat di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Akhirul salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.